harga sebungkus roti, nah sebungkus itu isinya ada 12 roti, harganya 30.000. Terus satu orang makan sebuah roti. Berapa uang yang harus dibayarkan untuk 18 orang? Berarti apa dulu nih yang harus dicari? 45.000. Betul sekali, 45.000. Ya, karena kita tahu di warung teh misalkan sebungkus roti teh yang isi 12 itu harganya 30.000. Kalau kita mau beli 18 roti untuk 18 orang berarti kita harus cari dulu ya harga satuan rotinya berapa. Berarti satu roti itu akan sama dengan 30.000 dibagi 12 per 12 yaitu 2.500. 2.500. Nah, ini harga satuan rotinya. Nah, karena kita mau beli 18 buah, berarti 18 dikali 2.500. Nah, ini berarti 18 dikali 2.500. Jawabannya adalah 45.000. Oke, lanjut ya. Nah, harga 2 lusin buku tulis adalah Rp84.000. Kemudian Alia membeli buku itu dengan uang selembar. Nah, uang selembarnya itu 50.000. Pertanyaan yang pertama, berapa banyak buku tulis yang ia peroleh? Kemudian yang keduanya, berapa rupiah uang kembaliannya? Coba hitung satu-satu yang A dulu. Berapa banyak buku tulis yang dia peroleh? 24. Oke, 24 dari mana? Satu lusin 12 buah. 12 kali 2 24, Bu. Oke. Sebentar ya. Di sini kan harga 2 lusin buku tulis itu 84.000 ya. Nah, 2 lusin itu sama dengan 84.000. Berarti harga satu lusinnya berapa? 42.000. 2.000. Betul, 42.000. Terus Alia itu cuman bawa uangnya 50.000. Berarti buku yang bisa diperoleh sama Alia berapa buah? Satu lusin. Satu lusin, betul. Karena uangnya cuma 50.000. Karena harga 2 lusin itu 84.000. Berarti di sini banyak buku tulis yang diperoleh itu ada 1 lusin atau 12 buah. Nah, terus berapa rupiah uang kembaliannya? Berapa rupiah? Kembaliannya berapa rupiah? 8.000. 8.000 karena uangnya 50.000 dibeliin 8.000. Jawabannya adalah 8.000. 50.000 dikurangi 42.000. Jawabannya adalah 8.000. 8.000. Ya, betul. Oke. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Masih mudah Tidak, ya? Bu. Oke, masih mudah ya. Nah, sekarang coba di sini yang agak sulit nih. Maksudnya agak ribet nih, angkanya banyak. Soal nilai keseluruhan yang kedua. Misalkan ya, toko Abadi menjual alat-alat sekolah sebagai berikut. Penghapus harganya 2.000, buku tulis harganya 3.500, pensil harganya 4.200, penggaris harganya 1.500. Jika Budi beli 5 penghapus, kemudian selusin buku tulis, setengah lusin pensil, dan 1/3 lusin penggaris, berapakah yang harus dibayar Budi ke toko buku Abadi? Oke, silahkan. Kalian berimajinasi seolah-olah Budi ya. Budi mau beli 5 penghapus, selusin buku tulis, setengah lusin pensil, dan 1/3 lusin penggaris. Berapa tuh uang yang harus dibayar? Coba dihitung.
Bu, sepertiga lusin tuh berapa buah, Bu? 1/3 lusin itu caranya gini, 1/3 dikali 12. Kalau kita mau cari dari sepertiga dari lusin, berarti ini coret 12 bagi 3 4, berarti 1/3 dari satu lusin itu adalah 4 buah. 1/4 dari satu lusin berarti 1/4 dikali 12 yaitu 3. Jadi gitu ya cara carinya. Rp83.200. Betul sekali, 83.200 ya. Bentar. Erase all. Nah, berarti kita harus cari satu-satu ya. 5 penghapus berapa harganya? 10.000. 10.000. Karena 2.000 kali 5 kan ya. 5 dikali 2.000. Terus 12 buku tulis. Harganya berapa? 42.000. 42.000. Terus harga 6 pensil harganya berapa? 25.200. 25.200. Dan 4 penggaris harganya 6.000. 6.000. Dijumlahkan semuanya berarti 83.200. 200. Nah, inilah pentingnya kita belajar aritmatika sosial ya. Jadi ini bisa kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari ketika kita mau belanja peralatan sekolah, misalkan ke toko AA. Jadi kalau misalkannya kita tidak menguasai tentang aritmatika sosial ini, bisa saja misalkan kasirnya salah menghitung ataupun kayak gimana gitu kalau misalkan kasirnya belum pakai alat itu gitu ya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Sebentar ini belum diberesin. Nah, ini silakan nanti kalian lengkapi di buku catatannya ya. Nanti di akhir juga jadi PR-nya, sebenarnya PR-nya bukan ngerjain tugas, tapi kalian ngumpulin hasil pengerjaan latihan soal yang dibahas di Zoom meeting ini. Kan Bu Adel ini sambil dibimbing ya cara ngerjainnya, jadi nanti kalian tinggal ngelaporin hasil pekerjaannya aja. Dari soal pembahasan yang pertama sampai nanti kalau kita udah beres belajar di Zoom meetingnya. Nah, sekarang soal yang kedua. Mobil Jeep Pardarto menghabiskan bahan bakar sebanyak 15 liter untuk perjalanan 75 km. Hitunglah uang yang harus dikeluarkan untuk perjalanan 450 km bila harga bahan bakarnya 5.500 per liter. Nah, sekarang ada satuannya nih, satuannya liter. Liter bensin hubungannya pasti dengan jarak. Coba kalian cari berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk perjalanan 450 km. Terus harga bensinnya 5.500 per liter. 82.500. Yakin? Coba hitung lagi. Berarti yang harus kita cari terlebih dahulu itu 450 km itu memakan banyak berapa liter bensin. Nah itu dulu kan sebelum kita kalikan dengan harga per liter bensinnya. Nah itu bisa dicari dengan perbandingan ya. Perbandingannya perbandingan senilai atau berbalik nilai? Berbalik. Senilai. Kalau berbalik nilai itu berhubungannya sama tukang pekerja, terus makanan hewan, nah itu pasti berbalik nilai. Nah kalau tentang bensin dan jarak itu pasti masuknya ke senilai A, karena ketika kita mau melakukan perjalanan jauh, itu bensin yang kita butuhkan juga akan semakin banyak. Kemudian kalau kita mau menempuh jaraknya dekat, bensin yang kita perlukan juga akan semakin sedikit. Nah, itu termasuk ke perbandingan senilai. Berarti di sini variabelnya itu ada liter dan jarak. Kemudian
15 liter itu untuk menempuh 75 km. Nah, berapa liter bensin? Kita misalkan X untuk menempuh jarak 450 km. Berapa? Silakan kali silang. $6.750. 6.750 tuh apanya? 450 kali 15 ya? Belum dibagi 75. Ini kali silang, berarti 75X akan sama dengan 450 dikali 15. Jawabannya 90. Nah, itu jawabannya adalah 90. Dari mana 90? 6.750 bagi 75. Benar. Ini dibagi 75, jawabannya ada 90. Nah, ini baru ketemu liternya. Kita kan mau cari biaya yang dikeluarkan oleh Pak Darto. Harga per liter bensinnya itu 5.500. Berarti berapa tuh? Dikurang. Hah? Kenapa dikurangkan? Total bensin yang diperlukan untuk jarak 450 km itu 90 liter ya. Harga bensinnya itu per liternya 5.500. Berarti berapa tuh total uang yang harus dikeluarkan Pak Darto untuk beli bensin? Diapain? Rp495.000. Betul sekali, 495.000. Dari mana, Resya? 90 dikali 5.500. Betul, 90 dikali per liternya yaitu 5.500. Jawabannya Rp495.000. Nah, kalian tadi sambil mencatat nggak hasil jawabannya? Mencatat, Bu. Oke, bagus ya mencatat ya. Untuk soal-soalnya, kan ini kepanjangannya karena soalnya banyaknya soal cerita. Ada di file yang Ibu kirim tadi di grup WA ya. Itu boleh nanti dicatat ulang ke buku catatan atau mau di print juga boleh. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Kalau tadi nilai keseluruhan, sekarang kita masuk ke nilai per unit. Nah, ini coba kalian kerjakan dulu dari 1 sampai 5 ya. Silahkan. Nomor 2, 3.600. Iya betul, nomor 2 3.600 karena satu lusin gelas itu 12, berarti harga satu gelasnya tinggal dibagi 12 aja. 43.200 dibagi 12 yaitu 3.600. Nah, kalau kalian nulis di buku catatannya sama caranya ya. Kalau Bu Ada ini langsung jawaban akhirnya. Nomor 3 lanjut. 37.500. Hitung lagi hitung lagi.
Harga 3 kodi 22 berapa? 22.500. Betul, 22.500 ya. Coba tadi yang masih salah dilihat lagi bagian mana yang salahnya. Mungkin salah dalam penghitungan atau apanya. Satu kodi itu 20 kan ya. Berarti 3 kodi ada berapa banyak? 60. 60. Betul. 3 kodi itu 60. Berarti Bu, kan itu yang satu gross yang gross itu ke lusin atau ke apa, Bu? ke buah. Berarti 144. Iya, betul. Satu gross itu 12 lusin sama dengan 144 buah. Rp300. 300 apa? Rp300. Nah, itu kan baru harga satu kelereng ya. Yang ditanyain apa? Berapa harga 80 kelereng? Nah, itu belum beres, A. 24.000. Nah, itu. Belum dikalikan ya. Karena semuanya 80 kelereng, harga satu kelerengnya Rp300, berarti 80 dikali 300, yaitu 20. Dikali, Bu. Iya, dikali, yaitu 24.000. Nomor 5, coba. Nah, Zoom meeting ini Bu Ada juga record ya. Nanti Bu Ada akan upload di YouTube. Jadi kalian bagi yang kesulitan masuk ke Zoom nanti bisa melihat pembahasannya lagi di video yang Bu Ada upload ke YouTube. Nomor 5 ketemu? Rp250. Kurang tepat. Yang ditanyakan harga 2 gross sendok. 1.728.000. Nah, itu yang betul sekali. 12 sendok itu harganya 72.000. Nah, ini di soal diketahui. Kemudian yang ditanyain berapakah harga 2 gross sendok? 2 gross berapa banyak? 288. 288, betul. Nah, setelah itu berarti kan kita harus cari dulu nih 288 dulu dibagi 12 ya harganya sama dengan 24 baru dikalikan dengan 72.000. Jadi jawabannya 1.728.000. Oke, masih gampang ya, ini nilai per unit gampang. Nah, coba yang ini, nilai per unit bagian 2. Nah, ini agak panjang nih soalnya. Nomor 1, Ibu Alfi membeli satu kotak pensil berisi 12 buah seharga 42.000. Pertanyaan pertama, berapakah harga satu batang pensil? Kemudian pertanyaan keduanya, jika Ibu Alfi membeli 5 batang pensil, berapa uang yang harus dibayarkan? Coba. Yang A jawabannya 3.500. Betul. Itu tinggal 42.000 aja bagi 12 ya. Kalau B 8.400. Coba hitung lagi. Ibu Alfi 17.500. Nah, itu Yang B. 17.500 ya. Karena 5 dikali 3.500. Jawabannya 17.500. Oke, bagus. Lanjut ke nomor 2, silahkan. Dua lusin itu 24. Ya, Itu ya, Bu? 24. betul. Yang ditanyain yang A, satu buku tulisnya berapa? 7.500. Betul, 7.500. 7.500 yang A, Bu. 7.500. Iya, betul. Yang B, coba. 60.000, Bu.
60.000. Ya, betul ya. 8 buku sama dengan 60.000 karena 8 dikali 7.500. Oke, ini tampaknya masih mudah ya untuk kalian. Masih ada waktu 15 menit lagi kita lanjut. Oh, soalnya belum Ibu ketik. Silahkan buka modulnya. Bisa sambil buka ini ya, sambil buka file bisa ya kalian? Sambil Zoom, sambil buka file? Bisa, Bu. Bisa. Oke, silakan buka ya. Bu. File soal latihan aritmatika sosial. Kita sudah mengerjakan dari kode 401 sampai 404. Sekarang kita akan mengerjakan kode A405 tentang menghitung harga beli. Nah, ini lumayan nih, soalnya agak panjang-panjang. Coba, sudah dibuka semuanya? Sudah. Oke, coba kerjakan nomor 1. Oke, sambil Bu Ada ini nyiapin dulu ininya ya. Silahkan kerjakan dulu nomor 1. Bu, yang 405 itu rugi dan untung, Bu. Yang mana? Oh, yang 405 itu ya rugi dan untung. Jadi kalau yang nomor 1 itu yang ditanyainnya yang apabila yang A itu diperoleh keuntungan sebesar 132.750 dan poin B itu ketika menderita kerugian sebesar 23.500. Berarti ada 2 jawaban tuh. Harga belinya ketika untung dan ketika rugi. Coba. Oke, walaupun ini angka-angkanya cukup besar ya, tapi nggak apa-apa. Kalian belajar dari sekarang, dari dini menghitung uang ya. Apalagi yang cita-citanya mau jadi pengusaha nih atau mau jadi pebisnis. Nah, ini penting sekali untuk kalian pelajari. Ibu yang mana, Bu? Yang kode A405, kemudian nomor 1. Yang menghitung harga beli. Ketemu nggak? Yang di file Ibu kirim di WA. Ada nggak, A? Ada, Bu, ada. Ibu yang 405, Bu. Ya, yang 405.
Ada yang sudah dapat jawabannya? Untuk yang A aja dulu yang diperoleh keuntungan. Ini gampang ya. 734.500, Bu. Betul, tinggal dikurang aja kan ya Teh ya. 465. Yang Ya. A itu kan barang itu dijual dengan harga 867.250. Terus kita mau menentukan harga beli kalau kita itu untung 132.750. Berarti kan tinggal dikurang ya. Nah, berarti HB itu akan sama dengan HJ dikurangi U. Nah, ini sesuai dengan rumus yang kita tulis kemarin. HJ dikurangi U. HJ-nya yaitu 867.250 dikurangi untungnya 132.750 sama dengan 734.500. Oke. Yang B, ada yang udah nemu belum? Yang B 843.700. coba hitung lagi, coba. Rugi ini menderita kerugian sebesar 23.000. Berarti harga belinya itu 890.750. Nah, itu dia jawabannya. Karena ya harga belinya lebih besar, kita udah mau belinya itu mahal tapi dijualnya jadi turun harganya, berarti kan kerugiannya. Nah, kalau harga beli ketika dalam kondisi rugi, berarti rumus HB-nya itu akan sama dengan HJ ditambah R. Nah, HJ-nya yaitu yang tadi, yang ini, ruginya yang ini sama dengan 890.750. Oke, nah sampai sini dulu Bu Ada mau tanya, kesulitan kalian dalam mengerjakan soal-soal latihan aritmatika sosial bagian mananya? Apakah di penghitungannya atau kesulitannya di apanya? Coba Bu Ada mau tanya. Semuanya bisa? Semuanya paham? Insya Allah bisa, Bu. Insya Allah bisa ya. Nah, Bu Ada kalau gitu mau Insya Allah bisa, Bu. mau kasih latihan ya. Latihannya kalian hanya mengerjakan sampai menghitung kerugian. Kalau di modul nanti ada. Kan kode A405 itu harga beli ya. Ini soal latihan. Ini soal latihan. Kerjakan kode A405 ya. Terus 406, 407 sampai 408. Berarti ada 4 kode ya. Itu coba dulu dikerjakan. Kalau misalkan ketemu kesulitan nanti japri aja Bu Ada. Nanti Bu Ada akan jelaskan. Bisa dipahami? Bisa dipahami semuanya? Halo, bisa dengar suara ibu? Ya.